Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Muiz dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Kali ini kita akan belajar tentang akuntansi untuk agen. Tapi sebenarnya materi ini nanti kita akan belajar juga tentang akuntansi untuk kantor cabang. Tapi kita fokus dulu pada kesempatan kali ini kita belajar bagaimana pencatatan berkenaan dengan akuntansi untuk agen. Nah, sekarang kita akan bahas dulu tujuan pembelajarannya. Kali ini nantinya kita akan harus bisa membedakan mana sih yang dimaksud dengan agen, mana yang dimaksud dengan kantor cabang. Yang kedua, menerapkan akuntansi untuk agen. Kita langsung saja masuk ke pengertian terlebih dahulu perbedaan dari agen dan kantor cabang. Kita bahas dulu satu persatu di sini. Agen yang seperti yang kita ketahui merupakan unit yang menerima pesanan barang dan beroperasi di bawah pengawasan langsung dari kantor pusat. Jadi kalau misalkan kita bayangkan, agen ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan oleh kantor pusat di mana dia langsung mendapatkan pengawasan secara langsung. Sedangkan kalau di sini kantor cabang merupakan unit yang menjual barang yang dikuasainya kepada pembeli dan memiliki wewenang untuk mengolah transaksi sebagai unit bisnis yang mandiri. Jadi perbedaannya cukup signifikan di mana kalau agen segala macam informasi tersebut berkaitan dengan penjualan, pembelian nantinya itu langsung dibawa pengawasan langsung oleh kantor pusat. Sedangkan kalau kantor cabang dia bisa melakukan kebijakan tertentu misalkan berkaitan dengan promosi, terus bisa misalkan kebijakan berkaitan dengan tadi potongan harga dan lain-lain kepada pembelinya langsung. Contoh kalau kita bisa lihat antara cabang yang gampang deh, yang cabang Alfamart ya. Kalau kita bilang Alfamart di bagian A, di bagian B, terus juga misalkan Honda, Honda misalkan di Tangerang, Jakarta, pasti dia memiliki kebijakan berkaitan dengan promosi masing-masing. Nah, itu yang membedakan antara kantor cabang dan kantor agen. Nah, seperti yang kita ketahui, kita berfokus nanti di mata kuliah kali ini akan berfokus kepada agen itu kayak gimana sih sebenarnya. Nah, kita bahas dulu tentang operasi dari agen atau alur proses dari agen itu seperti apa. Nah, kita bahas dulu di sini. Agen beroperasi sebagai unit penjualan lokal dengan arahan langsung dari kantor pusat. Jadi segala macam kebijakan yang berkaitan dengan nantinya barang yang akan dijual, terus bagaimana menangani suatu pembeli dan lain-lain itu berkaitan dengan arahan langsung dari kantor pusat dan secara umum tidak memiliki persediaan kecuali sampel dari dari produk untuk yang dijualnya. Jadi agen itu tidak memiliki persediaan, tapi dia bisa bisa memiliki persediaan tapi hanya persediaan sampel. Jadi misalkan untuk promosi dan lain-lain ya. Itu berkaitan dengan persediaan sampel yang diberikan oleh kantor pusat kepada agen sebagai media promosi. Biasanya seperti itu. Makanya nanti akan muncul persediaan sampel. Nah, terus kegiatan promosi iklan langsung ditangani oleh kantor pusat. Agen tidak membuat perlengkapan sendiri untuk promosi. Jadi tadi untuk kegiatan promosinya pun itu diserahkan kepada kantor pusat. Tapi nanti si agen tersebut hanya mendapatkan arahan dari barang sampel, terus promosinya seperti apa, diskonnya seperti apa, itu nanti secara secara general sama semua antara agen A, agen B, dan agen C ya. Tidak ada perbedaan. Nah, biasanya agen diberikan model kerja yang digunakan untuk membayar beban operasi. Seperti misalkan petty cash aja sih. Seperti model kerja itu seperti misalkan perusahaan memiliki agen, nanti agen tersebut melakukan reimburse atas modal kerja tersebut. Berapa sih yang digunakan? Nah, gitu. Untuk membayar beban operasional dan akan lebih mudah diselesaikan dan dibayarkan oleh agen. Nah, sistem impres tadi saya bilang salah satu seperti metode pencatatan petty cash ya. Sering diadopsi untuk pengendalian kas. Jadi berkaitan dengan nanti model kerja si agen tersebut dimintakan kepada kantor pusat. Nah, pesanan pembelian yang diperoleh oleh agen akan dikirimkan ke kantor pusat untuk dimintakan persetujuan. Jadi kalau misalkan agen meminta apapun dan lain-lain harus tetap ke kantor pusat. Jika harga jual dan syarat-syarat kredit dapat diterima, kantor pusat akan memenuhi pesanan dan mengirimkan barang kepada pelanggan. Jadi langsung ya. Nah, contoh misalkan agen A adanya terjadinya pesanan penjualan kepada misalkan Tuan A. Nah, si Tuan A ini, si agen kan mencatat tuh adanya terjadinya pesanan penjualan. Nah, kalau misalkan syarat jual dan harga jual tersebut dapat diterima oleh kantor pusat, nanti kantor pusat akan memenuhi pesanan tersebut dan mengirimkan langsung kepada si pelanggan. Ya, jadi yang mencatat ini nantinya adalah si kantor pusat.
agen hanya mencatat pesanan. Nanti pesanan tersebut ditunjukkan kepada kantor pusat. Nah, kantor pusat yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pembukuan dari penjualan. Jadi yang mencatat akuntansinya itu hanya di kantor pusat. Membuat tagihan kepada pelanggan dan menerima pelunasan pelanggan. Semua biaya agen dipenuhi oleh kantor pusat ini secara garis besarnya. Nah, sekarang kita bahas tentang akuntansi untuk agen itu sendiri seperti apa. Kita tahu agen tidak menyelenggarakan pembukuan akuntansi dalam transaksinya. Jadi dia tidak melakukan pencatatan jurnal buku besar, pembuatan neraca saldo, adjustment jurnal sampai dengan nanti laporan keuangan. Dia nggak membuat itu ya si agen ini. Nah, biasanya agen hanya mencatat ringkasan penerimaan dan pengeluaran modal kerja. Jadi dia mencatat tuh seperti halnya PTK saja, berapa pemasukan, berapa pengeluaran untuk operasional si agen tersebut, dan mencatat penjualan kepada pelanggan. Dia hanya mencatat ya, bukan melakukan pembukuan. Nah, ringkasan pemakaian modal kerja akan dikirimkan ke kantor pusat dilengkapi dengan bukti-bukti dalam bentuk voucher yang telah dibayar. Jadi nanti misalkan dia memakai untuk bensin dan lain-lain, nanti dari struk dari SPBU dan lain-lain itu tersebut dilakukan perembesan kepada kantor pusat. Jika manajer agen dibayarkan berdasarkan volume penjualan, maka dicatat penjualan juga diserahkan ke kantor pusat. Nah ini, jika manajer agen dibayarkan berdasarkan volume penjualan, maka catatan penjualan juga diserahkan ke kantor pusat. Jadi nanti catatan penjualan tersebut semuanya berkaitan dengan si agen, pesanan penjualan dan lain harus diserahkan ke kantor pusat. Nah, sekarang kita coba ilustrasikan bagaimana cara pembukuan yang dilakukan oleh si kantor pusat ketika adanya transaksi berkaitan dengan agen. Nah, contoh di sini pencatatan akuntansi untuk agen. Kantor pusat mencairkan cek sejumlah dana yang ditentukan dan dikirimkan ke agen sejumlah $1.000. Nah, ini adalah modal kerja working fund agensi A pada cash. Nyatetnya seperti itu. Ini yang mencatat adalah si kantor pusat ya. Terus yang kedua, agen akan mengajukan pengisian kembali modal kerja jika saldo modal kerja tersebut menipis. Jadi tadi seperti halnya si PTKes aja ya. Kalau misalkan sudah menipis kan biasanya bagian yang megang PTKes bilang kepada ke bagian akun finansial, tolong nih PTKes saya sudah habis, tolong diisikan. Nah, kalau metode Impress kan tetap sudah tahu ya berapa sih jumlah batas minimum untuk pengisian kembali. Nah, sama seperti itu. Makanya tadi sistem Impress banyak digunakan untuk metode agen tersebut ya, sebagai pengendalian kas. Nah, dan juga pada agen periode, ketika mengajukan pengisian kembali, agen juga menyertakan bukti-bukti pengeluaran dan pembayaran atas pengeluaran modal kerja sebelumnya. Nah, kantor pusat akan mencatat penerimaan pertanggungjawaban atas penggunaan modal kerja tersebut dengan melakukan pencatatan. Nah, contohnya di sini agen mengajukan pengisian modal kerja sebesar 200 kepada kantor pusat, maka jurnalnya misalkan di sini expense pada cash. Nah, jadi di sini seperti halnya PTKes ya, pengisian kembali tersebut akan mengakibatkan biaya untuk agensi bertambah pada cash. Nah, jika kantor pusat mengirimkan sampel, misalkan ya contohnya di sini mengirimkan aset non kas ke agen seperti misalkan barang sampel, peralatan, perlengkapan, maka kantor pusat akan mencatat contoh. Kantor pusat mengirimkan inventory untuk sampel kepada agensi A sebesar 200, maka nanti tulisannya adalah jurnalnya agensi sampel pada inventory. Inventory persediaan berkurang, agensi sampel bertambah, ya. Nah, untuk yang ini adanya kantor pusat memberikan persetujuan pesanan yang dilakukan oleh agen. Jadi agen tetap melakukan penjualan kepada pelanggan, tapi di sini pesanannya ya nanti akan dikirimkan ke kantor pusat dan mengirimkan barang dagang kepada pelanggan. Maka jurnal yang catat adalah contoh adanya penjualan barang yang dagang yang dilakukan oleh agensi A, nilai jualnya adalah 1.200, HPP-nya adalah 800. Maka jurnalnya adalah account receivable pada sales. Ini kalau pencatatan penjualannya secara kredit ya. Account receivable pada sales agensi A. Biasanya ditulis tuh agensi A karena kenapa? Nanti biasanya berkaitan dengan komisi yang didapatkan oleh setiap agensi. Nah, terus COGS agensi A pada merchandise inventory agensi A. Ini agensi A ini sebagai kategorian ya, pengkategorian supaya mencarinya nanti ketika di akhir bulan atau di akhir periode pada saat kita melakukan tracking untuk berapa sih sebenarnya yang dilakukan atau berapa sih si agen ini efektif untuk meningkatkan penjualan si pusat gitu. Nah, misalkan di sini kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan. Kantor pusat menerima pembayaran dari pelanggan dari transaksi penjualan oleh agensi A pada soal sebelumnya tadi 1.200, maka cash pada account receivable. Nah,
bagaimana ketika di akhir periode? Nah, jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka akun-akun transaksi agen akan ditutup ke ikhtisar laba rugi. Jadi tadi berkaitan dengan sales, kan tadi kan kita ada penjualan ya agensi A, maka di sini sama aja kita melakukan pencatatan untuk penutupan closing journal. Kita tahu ya closing journal berarti menutup saldo-saldo yang terdapat di laporan laba rugi ya. Nah, contohnya di sini ada penjualan. Penjualan yang tadinya dikredit maka harus kita debitkan. Maka sales agensi A pada income. Ini income itu income summary ya maksudnya ya. Nah, terus di sini 1.200. Nah, terus di sini income agensi A 1.000 pada COGS agensi A dan expense agensi A 200. Nah, terus di sini income agensi A pada income summary sebesar 200. Nah, ini boleh seperti ini atau juga bisa kalian melakukan seperti yang tadi saya bilang, sales agensi A pada apa? Misalkan income summary 1.200, terus income. Nah, untuk pada akhir periode, jika kantor pusat menyajikan transaksi agen seolah-olah transaksinya sendiri, maka akun-akun transaksi agen akan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Nah, sama seperti kita closing journal ya, berarti di sini kita menutup akun-akun yang ada di laporan keuangan ya, atau akun-akun yang bersifat sementara. Nah, di mana akun-akun tersebut yang tadi kita sudah sajikan dari transaksi yang sudah saya beberapa contoh transaksi, adanya penjualan, adanya expand, maka bagaimana kita melakukan penutupan untuk jurnal penutup berkaitan dengan periode akhir untuk kantor pusat tersebut melakukan penyajian transaksi si agen. Nah, berarti di sini kita lihat dulu. Berarti tadi kan ada penjualan sebesar 1.200. Maka nanti kita akan tutup ke dalam income agensi A sebesar 1.200. Terus di sini ada income agensi A pada COGS dan expand agensi A sebesar 200. Nah, maka kita tahu ada selisih sebesar 200 itu adalah pendapatannya dia, maka kita tutup ke dalam ikhtisar laba rugi atau income summary. Income agensi A pada income summary. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana melakukan penyajian setelah akun-akun transaksi agensi akan ditutup ke dalam ikhtisar laba rugi. Jelas ya, ini berkaitan dengan sama seperti kalau kita melakukan closing journal. Nah, yang terakhir di sini, jika pada akhir periode masih terdapat perlengkapan yang belum habis terpakai, contohnya ini perlengkapan tadi kan kita kalau di sini tadi contoh yang sudah kita ulas adalah contoh yang sudah kita ulas adalah kita mengirimkan inventory sampel ya. Berarti bagaimana sih kita melakukan pencatatannya tersebut? Nah, contoh di sini pada akhir periode terdapat persediaan sampel 50. Nah, kita lihat dulu agensi sampel yang tadi kita berikan adalah 200, maka nanti kita akan masukkan advertising expense pada agensi sampel sebesar 150 untuk mencatat persediaan sampel yang didapatkan masih tersisa 50. Nah, itu yang harus kalian pahami. Ini sama seperti kita melakukan jurnal penyesuaian seperti biasa ya. Seperti misalkan advertising expense pada prepaid expense. Nah, seperti itu ya. Karena kita awalnya kita mencatat sebagai pendekatan neraca agensi sampel, maka ketika kita melakukan di akhir periode untuk melakukan adjustment berkaitan dengan adanya harta yang masih tersisa, maka kita harus mencatatnya sebagai expense terlebih dahulu atau dengan menggunakan pendekatan laba rugi kan expense pada prepaid. Nah, itu yang harus kalian pahami berkaitan dengan akuntansi agen. Saya rasa cukup untuk akuntansi berkaitan dengan agen. Nanti kita akan masuk ke materi selanjutnya yaitu akuntansi untuk kantor cabang.